saya, sahabat, ini masuk dalam ayat ini kita lagi rugi. Rugi kalau cuma di mata manusia, ya oke lah ya. Orang anggap kita rugi, ya kita sedih, tapi hanya makhluk yang anggap. Tapi ini pencipta yang menganggap kita rugi. Khalik menganggap kita rugi. Rugi engkau. Oh, berat kan ya? Ya kan? Ini kalau mau digampangkan begitu kan? Kan ini ucapannya itu atau firmannya ini untuk manusia, kan kita manusia, jadi seolah rugi engkau. Waduh, gitu kan? Allah katakan kita rugi, berat itu. Makanya udah diawali dengan sumpah, lalu statementnya itu berat. Demi waktu engkau rugi. Oh, itu ya. Kalimatnya berat, ini kalimat berat. Jadi kita langsung introspeksi dulu. Ya Allah, saya rugi ya. Ya Allah, saya rugi. Semua rugi. Jangan anggap yang rugi yang miskin aja dalam hidup. Enggak. Yang kaya juga rugi. Jangan dianggap yang ganteng aja yang enggak rugi, yang jelek rugi. Enggak, jelek, ganteng, cantik, rugi semua, rugi. Jangan yang dianggap yang rugi itu yang muda aja karena belum tua. Enggak, tua muda rugi. Semua rugi. Tapi yang membuat kita merasakan ada harapan kebaikan karena Allah lanjutkan dengan satu huruf, ya. Huruf pengecualian. Ya, ini istithna, ya. Illa, kecuali, langsung. Ya. Jadi bahasanya demi waktu kamu rugi, kecuali, masih ada kecuali itu, gitu ya, masih enak. Ya, apapun tuh kalau ada kecuali, ya, kecuali ini adalah sesuatu yang melegakan. Ya, kecuali ini adalah sesuatu yang melegakan. Kamu masuk penjara, kecuali kalau itu masih ada kecualinya, gitu ya. Ya, kamu harus bayar denda, kecuali, masih ada kecualinya. Tapi kalau udah tanpa kecuali, wah itu berat. Alhamdulillah dalam surat ini ada kalimat illa, kecuali. Nah, ini yang akan menjadi nasihat, ya, di antara para orang-orang soleh itu, gitu. Makanya kita ketika melihat, oh ya wajar dulu orang-orang soleh itu, ya, mereka perjumpaan itu tidak mereka akhiri kecuali membaca surat Al-Asr ini. Iya betul juga, karena saling mengingatkan. Seolah ketika sebelum berpisah, ingat Allah sudah bersumpah dengan makhluknya bahwa kamu rugi, kecuali. Nah, kecualinya jalankan supaya tidak masuk kategori rugi. Ya. Jadi mengingatkan dengan kerugian. Inilah dia nikmatnya hidup dalam iman, gitu ya. Saling nasihat, menasehati. Kenapa? Karena ya akhirnya kita tidak terjebak pada keburukan. Ini yang repot kadang-kadang ketika dia bertemu, ketika dia berjumpa, ketika dia bercengkerama, pertemuannya membuat dia justru terjebak pada kemaksiatan. Kan auzubillah min dzalik. Illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia-manusia itu? Yang disebutkan di awal bahwa mereka itu merugi. Siapa yang dikecualikan? Satu, alladzina amanu. Kecuali mereka yang punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, ya, kepada qada qadar yang baik dan buruk, dan kepada hari akhir. Iman. Ya. Alladzina amanu, yang beriman. Ya, kita cek diri kita ini, kira-kira kita termasuk orang yang beriman tidak? Ya, di antara rukun iman yang ada, cek keimanan kita ini. Iman kepada Allah tidak? Gampanglah untuk ngetesnya, nggak usah pakai teori yang susah-susah. Membuktikan kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah atau tidak, di saat Allah berikan kewajiban pada kita, kita jalankan atau tidak. Udah, itu aja, itu gampang. Allahu Akbar, adzan. Kita dengar di telinga ini, kuping ini dengar adzan. Kita mau ngetes kita ini iman atau tidak, tinggal kita lihat perilaku kita. Dengan azan itu menggerakkan kita untuk sholat atau tidak. Kalau kita nggak tergerak untuk sholat, bahkan justru suara volume TV-nya yang digedekan supaya tidak terdengar suara adzan itu, disitulah berarti iman sedang hilang. Ya. Atau mungkin azan subuh, ya, supaya tidak terdengar, kuping ditempel ditutup dengan bantalnya. Di situ iman sedang hilang. Atau mungkin untuk melihat yang gampang lain, ya, mudahnya, kita mudah melakukan maksiat. Di saat kita mudah melakukan maksiat, berarti itu sedang tidak ada iman dalam hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yu'minul as-sarik hina yasrik.
Ya. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada seorang itu yang mencuri, di saat dia mencuri ada iman, itu nggak ada. Pasti tidak ada iman di hatinya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang berzina, di saat dia berzina itu ada iman di hatinya. Nggak ada. Jadi seolah maksiat ini menafikan iman, hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa gitu. Atau bahkan na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang menikmati kemaksiatan. Ya, dia lakukan kemaksiatan, dia nikmati maksudnya. Dia ribah, dia nikmati ribahnya itu. Dia fitnah, dia nikmati fitnahnya itu. Dia bohong, dia nikmati bohongnya. Ya. Yang lebih parah lagi mungkin kalau masuk kategori dosa-dosa besar gitu ya. Dia membunuh, dia nikmati membunuhnya. Nauzubillah. Dia berzina, dia nikmati zinanya. Dia khamr, dia nikmati khamrnya. Yang begitu kata Rasul, nggak ada iman dalam hati. Ya. Tapi kalau dia masih punya rasa takut dengan maksiat gitu ya. Masih ada iman. Jadi ngeceknya kan gampang ya. Gimana di saat sedang ada datang perintah, bersegera atau tidak? Kalau bersegera, iman masih ada. Di saat ada maksiat, takut atau tidak? Kalau takut, iman masih ada. Ya. Dan ketika masih ada iman, satu kategori yang membuat kita tidak merugi. Tapi baru satu kategori, bukan satu-satunya kategori. Satu kategori yang membuat kita tidak merugi. Ya, sekali lagi jangan sampai kita masuk kategori merugi, ini karena yang menyampaikan merugi ini Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, beramal soleh. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar beriman saja kepada Allah, ya saya beriman, tapi menghiasi waktu dan harinya dengan amal soleh. Ada waktu yang berlalu tidak lepas kecuali beramal. Ada waktu yang berlalu tidak lepas kecuali beramal. Ada waktu yang berlalu, jadi gampangnya begini. Mereka yang tidak merugi itu ketika melihat jam, ketika melihat mungkin ini pagi apa duha apa sore apa siang, itu yang terbetik di otaknya itu apalagi yang bisa saya kerjakan dari amal soleh. Nah gitu. Lihat jam berapa ya? Wah ini bisa duha. Gitu. Kadang lihatnya di waktu duha. Ya. Aduh ini masih ada kosong nih. Ya. Istirahat masih ada waktu. Ya masih ada 10 menit lagi. Akhirnya apa? Dia buka handphonenya, dia buka aplikasi Qur'annya, dia baca. Ya. Dapatlah 2-3 halaman Al-Quran, dia bersyukur. Itu dia, orang yang gak ngerugi. Ya. Ketika dia dapat rezeki harta, yang dia pikirkan berapa yang bisa saya sedekahkan untuk kebaikan. Itu dia yang tidak merugi, karena dia beramal soleh.